Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan sukses selalu buat kalian semua. Gimana? Udah manasin motor Supra batok kepala getar? Oke lah, kembali lagi bersama saya Azmi, tidak pakai Gus di awal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Furious 6 tahun 2013. Film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya yaitu Fast 5 yang rilis tahun 2011. Bagi teman-teman yang baru menemukan video saya sangat berterima kasih karena telah menonton video saya sejauh ini dan tidak jenuh-jenuhnya menyarankan kalian untuk menonton alur film sebelum ini agar kalian mengerti atau memahami cara saya bercerita. Silahkan cek deskripsi video ini jika kalian ingin menontonnya. Sebelum kita lanjut, seperti para youtuber-youtuber pada umumnya, saya juga mengajak teman-teman sekalian untuk subscribe aja channel ini jika kalian menyukainya. Jika tidak suka, subscribe juga lah sambil berikan saran. Ya. Scene di awal film memperlihatkan Brian dan Dom yang sedang balapan tanpa taruhan, tanpa banyak lawan, hanya untuk senang-senang dan seru-seruan di jalan yang banyak tikungan. Setelah puas kebut-kebutan, mereka yang tiba di salah satu biara di negara Spanyol, tepatnya di Canary Island, diberitahu oleh beberapa biarawati bahwa Mia sudah melahirkan anak si Brian. Bagaimanakah kelanjutannya? Okelah, tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja cari sandaran, atur pernapasan, tenangkan pikiran, lupakan mantan, katakan sandinya sekarang Enzer Ben Eskernan, orang keren kerja bangunan, dan... Setelah menerima info tentang Letty yang bekerja untuk Owen Shaw dan melakukan pembajakan konvoi militer tepatnya di film sebelumnya, Agent Hobbs yang sudah menginvestigasi 12 negara sekarang terlihat di negara Rusia untuk menginvestigasi kejadian yang menimpa konvoi militer di sana. Untuk memecahkan kasus tersebut, kali ini Agent Hobbs akan didampingi oleh agen terbaik negara Rusia yang bernama Riley Hicks. Ini parasnya. Setelah sedikit berbincang di tempat kejadian perkara, Agent Hobbs dan Agent Riley langsung bergegas ke markas Interpol untuk menemui dan menginterogasi salah satu pelaku yang sudah ditangkap di sana. Setibanya Agent Hobbs di sana, terlihatlah pelaku tersebut, kita sebut saja si Baka, ini paruhnya, yang karena ketidakkooperatifan alhasil membuat Agent Hobbs terpaksa mentiki-taka tackle smackdown si Baka saat menginterogasinya. No. Setelah Baka memberitahu kalau bosnya atau si Owen Shaw ada di London, Inggris, Agent Hobbs yang menyadari Shaw sangat berbahaya dan sangat sulit mendapatkannya memutuskan untuk mengajak Dom yang berada di negara Spanyol agar mau ikut serta dalam misi tersebut karena mengingat Letty juga terlibat dalam kasus ini. Dom yang berencana untuk pensiun dini dan hidup damai dengan Bu Polwan Nepes atau akrab dipanggil Elena tentu saja merasa bimbang saat mendengar dari Agent Hobbs bahwa Letty masih hidup dan ikut terlibat dalam kasus tersebut. Di sana, Agent Hobbs juga meminta Dom untuk mengikut sertakan timnya dulu, tepatnya di film sebelumnya, untuk menangkap Shaw dan komplotannya karena Owen Shaw bukanlah kriminal biasa. I need your help, Dom. I need your team. Di tempat yang berbeda, terlihat Roman Pierce yang sedang berada dalam pesawat pribadinya ditemani beberapa wanita, Ted yang sedang membagi-bagikan uang untuk rakyat jelata, dan Han serta Giselle yang sedang berada di Hong Kong, yang kesemua mereka tersebut sedang menikmati hasil jerih payah merampok uang si Reyes di film sebelumnya. Setelah menghubungi mereka semua, Dom juga pergi mengunjungi Brian dan Mia yang sedang bermain dengan baby mereka yang bernama Jack. Ini kegantengannya. Itik-itik-itik. Di sini, ketika Dom memberikan berkas dari Agent Hobbs kepada si Brian, yang karena dia adalah mantan polisi, Brian justru mengatakan ini hanyalah akal-akalan Hobbs saja agar Dom mau ikut serta dengan mereka. Tapi, karena Brian juga tidak tega melihat Dom selalu bersedih karena belum adanya kepastian, alhasil membuat Brian juga memilih ikut walaupun sempat dilarang Dom. Setibanya di kota London, Inggris, terlihat ada Han, Giselle, Roman Pierce, dan juga Ted sudah bergabung di sana. Namun tidak dengan Tego dan Santos karena mereka semua kehilangan kontak dengan mereka berdua.
Lanjut, setibanya Agent Hobbs, dia langsung menjelaskan kepada mereka semua bahwa target mereka kali ini bernama Owen Shaw yang sangat berbeda dengan target ataupun mafia yang telah mereka hadapi sebelumnya. Karena Owen Shaw ialah mantan kepala tentara Inggris yang pastinya sangat cerdik dan lincah. Di sini, Hobbs juga menjelaskan kenapa Shaw sangat berbahaya, yaitu karena Shaw dan komplotannya sedang merakit perangkat Nightshade atau bom yang dirancang untuk memblokir jaringan militer sehingga bisa menghancurkan satu negara hanya dalam kurun waktu 24 jam. You blind a country for 24 hours. The loss of life is unthinkable. Dikarenakan ini misi yang besar, Brian memberi penawaran yaitu jika mereka berhasil menangkap Owen Shaw, dia meminta pengampunan penuh dari pengadilan tertinggi Amerika Serikat agar semua dari mereka bisa kembali pulang ke Amerika Serikat tanpa tuntutan apapun. Awalnya, Hobbs juga tidak bisa menjamin itu. Namun, setelah ditegaskan oleh Dom, mau tidak mau Agent Hobbs harus setuju. You get me Shaw, and I'll get your pardons. Singkat cerita, setelah Interpol mendapatkan lokasi persembunyian Owen Shaw dari si Baka, mereka langsung mengepung bangunan tersebut sampai tidak ada celah untuk si Owen Shaw karena semua Interpol dan polisi lokal termasuk tim Dom dan Agent Hobbs sudah ada di sana. Ketika si Baka masuk ke dalam bangunan tersebut, terlihatlah Owen Shaw, ini moncongnya, yang menjadi target Agent Hobbs dan kepolisian internasional. Dan saat Interpol ingin menyergap Owen Shaw, Ted memberitahukan kepada timnya bahwa alarm di markas Interpol mati yang menandakan penyergapan ini telah disetting oleh Owen Shaw agar markas Interpol luput dari penjagaan sehingga si komplotan si Owen Shaw mendapatkan benda terakhir yang mereka butuhkan dengan sangat mudahnya. You brought us here so you could take down Interpol. Mengetahui ini jebakan, Dom langsung meminta Brian dan timnya untuk langsung ke markas Interpol sementara dirinya akan tetap di sini bersama Agent Hobbs untuk menangkap si Owen Shaw. Come on, you son of a bitch. Dan benar saja, ketika Owen Shaw keluar dengan mobilnya, semua Interpol di sana dibuat tak berkutik karena Owen Shaw telah memasang bom yang sangat banyak di bangunan tersebut yang alhasil membuatnya lolos dari penyergapan dengan sangat mudahnya. Mobil si Shaw yang sengaja dirancang sangat tipis membuat mobil polisi yang mencoba menghalanginya justru terbalik tidak mendente. Beralih ke markas Interpol, ketika Brian dan kawan-kawan tiba di sana, komplotan Owen Shaw langsung menembaki mereka secara membagong buta sampai Giselle hampir saja jadi sasaran empuk sniper jika Han tidak menyelamatkannya. Ketika sudah mendapatkan database yang mereka cari, mereka langsung bergegas pergi dari sana sehingga Brian dan kawan-kawan yang mengejar mereka merasa sangat kewalahan. Bahkan, Rom dan Ted yang sudah terpasang chip di mobil mereka harus mengalami kecelakaan fatal saat chip tersebut diaktifkan. Beruntung Brian berhasil melepaskan chip tersebut. Agent Hobbs yang melihat Owen Shaw di bawah mereka langsung melompat ke atas mobil si Owen Shaw untuk menangkapnya. Namun, dia justru harus terjatuh saat menghindari palang pintu jalanan. Dan ketika Dom bertemu dengan Letty, entah apa yang ada di pikiran Letty sehingga dia justru menembak si Dom dengan pistolnya dan langsung pergi dari sana. Mobil si Brian juga harus tertungging saat si pirang Fek, ini wajahnya, menabrak mobil si Brian ketika mengejar Jah yang diperankan oleh Bang Jo Taslim, ini tampangnya. Hantam mereka. No problem. Setelah kejar-kejaran yang tidak membuahkan hasil apa-apa, terlihat Dom yang sedang membersihkan luka tembakan si Letty sambil berkata kepada Brian bahwa dia akan tetap menganggap Letty keluarga karena menurut Dom, kita tidak boleh membuang keluarga sekalipun keluarga membuang kita. Wah. Dalam sekali nasihat Bang Dom ini. Respect Bang. Beralih ke markas Owen Shaw. Di sana, terlihat beberapa anak buah Shaw yang lain, ada si Maghrib, si Jailani, si Kekar Bang Tami, dan si Gelap Gulita. Di sana, ketika Owen Shaw ingin mencari tahu siapa orang yang barusan mengejar mereka, mereka justru mendapatkan sebuah foto ketika Letty masih bersama si Dom.
Dan ketika Letty melihat foto tersebut, dia hanya ingat baru saja menembak pria itu tanpa mengingat apapun kenangan di masa lalu, sehingga bisa kita simpulkan bahawa Letty masih mengalami amnesia atau lupa ingatan yang disebabkan kecelakaan di masa silam. Kembali ke tim Dom, ketika Agent Hobbs tiba di sana, dia memberitahukan kepada mereka jika Owen Shaw akan kembali beraksi dalam 4 hari ke depan karena mereka akan mendatangi lokasi komponen terakhir berdasarkan database yang telah mereka dapatkan di markas Interpol barusan. Karena mereka telah melihat kecanggihan mobil Owen Shaw, Dom meminta kepada Han, Giselle, Rom dan Agent Riley untuk mencari lebih jauh siapa pembuat mobil tersebut. Find the guy who made that car, we find Shaw. Setelah mengunjungi beberapa tempat, akhirnya mereka sampai ke suatu bengkel yang mencurigakan dan melihat seseorang di sana. Kita sebut saja si Rusli, ini patokannya. What's the dude playing on Hunt? Moby Dick? Di sana, ketika Giselle dan Agent Riley menanyakan tentang mobil yang dikendarai Owen Shaw, si Rusli justru berusaha menutupinya sehingga membuat Agent Riley mewit-wit tangan si Rusli agar dia mau memberi informasi tentang mobil tersebut. Mewit-wit dalam bahasa Indonesianya apa ya? Soalnya saya biasanya kan ngomongnya bahasa Aceh nih, jadi agak kesulitan mencari kata-kata yang mewakili perbuatan si Agent Riley ini nih. Intinya kayak mematah-matahkan gitulah. Saya harap kalian ngerti lah maksud mewit-wit dengan melihat videonya, gitu ya. Hehehe. Lanjut, ketika mereka sedang membicarakan Owen Shaw, tanpa Giselle dan Agent Riley sadari, si Rusli telah melakukan panggilan ke Jah agar Owen Shaw mendengar percakapan mereka. Ketika mereka masih di sana, tibalah Letty, si Maghrib dan Jah ke sana untuk memperkeruh suasana. Jah dan si Maghrib langsung menembaki secara membagong buta ke arah mereka bertiga. Han dan Rom yang melihat itu langsung membantu para ladies tersebut. Rusli yang tertembak justru mengatakan Braga saat Giselle menanyakan di mana persembunyian Owen Shaw sebelum akhirnya dia matoi di sana. Apa? Apa ini masih berkaitan dengan Braga? Sabar. Cangcut. Ketika Giselle melihat si Maghrib akan melarikan diri dengan motor, dia langsung menembaknya sampai matoi di sana. Jah yang sedang lari dari kejaran Han dan Rom akhirnya terpojok dengan 3 polisi di stasiun kereta. Namun, Jah langsung menghajar para polisi tersebut. Dan ketika Han dan Rom tiba di sana, mereka berdua justru harus kalah dari Jah seorang sehingga Jah juga lepas dari cengkeraman mereka. Agent Riley yang mengejar Letty juga sangat kewalahan menghadapi Letty sehingga Letty lolos dengan menaiki kereta api. Beralih ke Ted dan Agent Hobbs, dikarenakan mereka membutuhkan mobil yang sangat cepat untuk menandingi mobil si Owen Shaw, membuat mereka pergi ke sebuah acara pelelangan yang dihadiri oleh pejabat bersorban. Di sana, mereka justru diremehkan oleh MC lelang tersebut karena penampilan mereka yang terlihat tidak kaya. Namun, karena Ted yang memiliki banyak uang dari hasil perampokan sebelumnya, tentu sangat mudah baginya untuk membeli mobil mewah super cepat yang ada di sana. Setibanya mereka di markas, Tess dan Agent Hobbs justru mengerjai si MC lelang tersebut karena dia telah meremehkan mereka sebelumnya. Di sisi lain, Dom dan Brian pergi mendatangi sebuah toko senjata di Inggris untuk mencari tahu siapa Letty yang dikenal mereka. Di sini, karena pemilik toko tersebut kita sebut saja si Muhib, mempersulit Dom dan juga Brian, alhasil membuat Dom langsung menghajar 2 anak buah si Muhib terlebih dahulu. Brian juga menyuruh 1 orang anak buah si Muhib agar tidak ikut campur dalam urusan mereka. Setelah mereka semua kembali ke markas, Giselle memberitahukan bahawa mantan bosnya atau si Braga juga ada kaitannya dengan si Owen Shaw tersebut. Brian yang mendengar itu langsung mengajukan diri untuk menemui Braga dalam penjara di Amerika Serikat karena ia merasa bersalah telah membawa Letty bertemu Braga. Sesampainya Brian di sana, dia langsung dibantu oleh mantan rekan FBI-nya yang bernama Stasiak, ini tampangnya. Lalu, Stasiak juga menjelaskan bahawa ini merupakan penjara dengan tingkat keamanan 24 jam dan Brian harus cepat melakukan tugasnya dan keluar dari sana pada jam 9 pagi besok. Karena jika tidak, maka sistem akan mengenali Brian yang memang seorang buronan, lalu dia akan mendekam di sana selamanya karena ini merupakan penjara seumur hidup. Cell block D3. That's solitary. Dan pada saat Brian dalam selnya, dia pun langsung didatangi oleh Braga serta 2 orang bayarannya.
Kept tabs on you, you know. Di sini, terkoyaklah informasi tentang bagaimana Letty bisa selamat dari kejadian yang menimpanya di filem sebelumnya, yaitu ternyata Phoenix tidak menembak Letty seperti perkiraan Dom, tapi dia hanya menembak mesin mobilnya sehingga mobil Letty meledak dan Letty terlempar ke dalam jurang. 2 hari kemudian, ketika Letty berada di rumah sakit, Shaw menemuinya. Lalu, dikarenakan Letty lupa ingatan atau amnesia, Shaw justru memanfaatkan si Letty tersebut. Dan Braga juga membenarkan kalau dia juga bekerja untuk Owen Shaw. Karena Shaw bisa membuat semua orang tunduk padanya, bahkan dia juga memiliki orang-orang yang bekerja sebagai CIA dan DEA. Itulah alasan mengapa penyamaran yang dilakukan Letty ketahuan oleh si Braga. Sudah jelas kan? You're lucky this door's between us. Lanjut, ketika Brian ingin menghajar Braga tapi tertahan pintu jeruji, Braga langsung membukanya karena mereka juga ingin menghabisi Brian. Yang alhamdulillahnya Brian berhasil mengalahkan mereka bertiga. Di sana, ketika Brian bertanya sambil mengancam, Braga memberitahukan bahwa ada mata-mata dalam tim mereka dan jika mereka menginginkan Owen Shaw, mereka harus membuat Shaw ingin menemui mereka. Eyes on you. Think about it. Kembali ke sisi Dom, setelah mendapat info dari si Muhib, dia langsung mendatangi sebuah ajang balapan liar dan menantang Letty untuk balapan. Di sini, Dom bertujuan agar Letty mendapatkan ingatannya kembali karena ini merupakan momen yang sama pada saat mereka berdua pertama bertemu. Dom juga berhasil mengalahkan Letty, sehingga setelah balapan selesai, mereka sempat berbicara di suatu tempat sehingga Dom menceritakan tentang bekas luka Letty dan dia juga mengembalikan kalung milik si Letty. It belongs to you. Sesaat setelah Letty pergi, Shaw tiba di sana dan menyuruh Dom agar tidak ikut campur jika ingin keluarganya selamat. Dia juga mengancam Dom dengan sniper yang telah membidik si Dom. Alhamdulillahnya lagi, mobil Dom yang mempunyai GPS membuat Agent Hobbs juga ada di sana dan membidik balik si Owen Shaw. I hope it gets you closer to what you want to. Kepagian harinya, Hobbs dan Riley pergi ke sebuah persembunyian Owen Shaw. Namun sayangnya mereka sudah lama meninggalkan tempat tersebut. Kendati demikian, Agent Hobbs berhasil menemukan sedikit petunjuk di sana. Kembali ke markas Dom. Setelah tes memeriksa petunjuk dari Hobbs, diketahuilah bahwa Owen Shaw dan komplotannya sekarang berada di sebuah pangkalan militer negara Spanyol yang artinya Owen Shaw telah mendahului mereka sejak 8 jam terakhir. Boys, I'll see you in España. Setelah Brian kembali ke Inggris, mereka langsung bergegas pergi ke Spanyol untuk menyusul Agent Hobbs yang sudah duluan di sana. Fine. Whatever you found out, that's for you. What we're about to do now is for her. Sementara itu di pangkalan militer NATO Spanyol, Hobbs dan Riley berhasil mendapatkan Jelani dan memenjarakannya di sana. Hobbs juga mengatakan kepada pimpinan tentara NATO di sana, kita sebut saja Pak Patek, untuk memindahkan komponen terakhir yang menjadi target Owen Shaw ke tempat yang paling aman karena menurutnya tempat ini sekarang menjadi target Owen Shaw tersebut. Brian dan tim yang mendapatkan info pemindahan tersebut langsung menyadari bahawa sebenarnya yang menjadi target Owen Shaw bukanlah pangkalan militer tersebut, tapi konvoi militer yang memindahkan komponen target mereka. Let's go. Dan ya, tebakan mereka pun benar saat Owen Shaw langsung mengambil alih konvoi militer tersebut dengan cara yang sangat mudahnya. The convoy's under attack. Get a chopper now! Ternyata yang menjadi target mereka ialah sebuah tank super duper canggih. Ted yang melihat itu langsung memberitahukan ke tim bahawa lawan mereka bukanlah mobil biasa tapi tank yang baru dilihatnya.
They got a tank. I'm sorry. Did somebody just say a tank? Sementara itu, Giselle hampir saja menjemput mautnya saat dia melompat ke mobil segelap gulita. Beruntung Han berhasil menyelamatkannya. Owen Shaw yang menyadari Dom dan Brian tepat di hadapannya langsung mengarahkan moncong tank ke arah mereka dan langsung membombardirnya. Dan mereka juga langsung melindas semua mobil masyarakat yang menuju ke arah mereka sehingga jadi seperti mobil geprek rasa manusia. Rom yang berusaha mengalihkan pandangan dari masyarakat lokal justru sekarang berada tepat di bawah moncong tank tersebut. Beruntung, Rom mendapatkan ide brilian dengan mengikat moncong tank tersebut menggunakan tali di mobilnya dan dia langsung melompat ke mobil si Brian sesaat sebelum tank tersebut menggeprek mobilnya. Shaw yang menyadari tank mereka sudah terjerat tali langsung meminta Letty untuk melepaskan tali tersebut. Karena tali tersebut sudah nyangkut, membuat tank tersebut metungging dan mementalkan Letty ke udara. Dom yang melihat itu langsung melompat dari mobil untuk menyelamatkan kekasihnya yang alhamdulillahnya ada sebuah mobil yang menjadi landasan sebelum mereka sempat mencium aspal. Setelah kejadian barusan, tentunya membuat Owen Shaw dan komplotannya langsung dipenjarakan di pangkalan NATO. Di saat saya mengira filem ini sudah berakhir, Owen Shaw justru mengatakan kepada mereka bahawa sebagian dari anak buahnya telah menangkap Mia dan akan menghabisinya jika mereka tidak segera dilepaskan. Brian tentunya sangat emosi dan langsung menghajar si Owen Shaw. You're gonna cut me loose from these cuffs. Awalnya, Pak Patek tidak setuju untuk melepaskan Owen Shaw. Karena menurutnya, seorang tawanan tidak pantas dijadikan alasan untuk melepaskan Shaw yang akan menghabisi jutaan orang. Agent Hobbs yang mendengar itu langsung menodongkan pistolnya ke arah Pak Patek dan langsung melepaskan Owen Shaw serta komplotannya. Hobbs juga menambahkan saat Owen Shaw keluar dengan chip yang telah mereka dapatkan, maka semua garasi atau pengampunan untuk Dom dan teman-temannya akan dibatalkan. Dom yang mendengar itu langsung menyetujuinya. Those words were not the day we were born. Setelah Owen Shaw dilepaskan dan hendak pergi dari sana, betapa geligamennya saya saat melihat Agent Riley justru memilih ikut dengan Shaw yang membuktikan dialah mata-mata yang dimaksud berada dalam tim si Brian. You were never in the game. Dan ketika Owen Shaw ingin menelpon anak buahnya agar langsung menghabisi Mia, beruntung Ted berhasil mengacaukan sinyal telepon milik si Owen Shaw sehingga dia tidak bisa menghubungi anak buahnya. Let's move. I'm coming with you. Dikarenakan mereka tidak ingin melepaskan Shaw begitu saja, mereka langsung mengejar Shaw yang akan lepas landas dengan pesawat seukuran planet miliknya. Ride or die. Ride or die. Dom langsung masuk ke dalam pesawat tersebut sebelum Shaw sempat lepas landas. Karena mereka kaget dengan kedatangan Dom, alhasil memberi peluang hidup untuk si Mia. Brian yang melihat Mia dikejar oleh Shaw langsung melindunginya dan langsung menaiki mobil yang ada di sana. Fech yang melihat itu langsung mengejar mereka berdua dengan mobil tipisnya. Alhamdulillahnya lagi, Brian berhasil menjebak si Fech sehingga dia menabrak trotoar dan matoi sebelum sempat bertobat. Di dalam pesawat, Dom yang berhadapan dengan Shaw dan Bang Tami yang berbadan gempar tentu kewalahan. Beruntung, Agent Hobbs tiba pada saat yang tepat untuk membantu Dom dan mereka mengalahkan Bang Tami. Di salah satu sisi pesawat, Ted dan Rom berhasil memusnahkan Jah setelah Jah tersedot ke dalam kipas angin pesawat. Lalu, Rom langsung menembak sayap pesawat agar tidak jadi lepas landas. Di sebelah yang berbeda, Giselle mengorbankan dirinya ketika Han akan ditembak oleh si Jailani. Han yang marah langsung menghajar Jailani secara habis-habisan dan memasukkan dia ke dalam kipas pesawat. Mampus lu anjing. Lanjut, Letty yang berhadapan dengan Agent Riley akhirnya juga bisa menghabisi si pengkhianat dengan cara melemparnya keluar pesawat. Wrong team, bitch. Brian yang melihat pesawat semakin tinggi langsung mengaitkan mobil mereka dengan senjata rakitan Sitech agar beban pesawat bertambah dan akhirnya tidak jadi lepas landas.
Di dalam pesawat, Agent Hobbs dan Letty yang menyadari jika pesawat akan meledak langsung melompat ke dalam mobil Tess dan Rome. Sementara itu, Dom memilih mengejar dan merebut chip yang ada pada Owen Shaw. Setelah menghabisi Owen Shaw, pesawat pun meledak. Padahal, Dom berhasil keluar dengan mobil melewati moncong pesawat dengan kerennya. Tapi sayangnya mobil Dom justru kehilangan arah dan terbalik hingga hilang dari pandangan timnya. Ketika semua orang kehilangan harapan, ya, muncullah Dom yang keluar dari kobaran api sambil membawa chip yang sangat berharga. So this is worth billions, huh? Name your price, Don. Di akhir film, terlihat Dom dan juga timnya yang sudah berada di Amerika Serikat, yaitu kampung halaman, tepatnya di rumah Dom dan Mia pada film pertama. Setelah mereka berbincang-bincang dan Han yang memutuskan untuk ke Tokyo, tibalah Agent Hobbs dan juga Elena. Di sana, Hobbs juga memberitahukan secara pasti kalau mereka semua kini terbebas dari semua tuntutan. Now we all know you're working for me, Hobbs. Di bagian mid-credit scene, kita diperlihatkan kejadian laka lantas yang dialami Han sehingga merenggut nyawanya di Tokyo. Tanpa diduga, ternyata Han sengaja ditabrak oleh seseorang yang mengenal Dominic Toretto atau si Dom dan juga teman-temannya. Dan dia juga sempat menghubungi Dom sebelum mobil Han meledak. Siapakah orang ini? Apakah adiknya Owen Shaw atau bapaknya? Ah, mana saya tahu. Toh saya juga belum menonton film selanjutnya. Intinya, film ini kembali bersambung. Gimana teman-teman? Film yang sangat meng-Owen Shaw bukan? Dom dan rekan timnya yang berniat untuk hidup tenang dengan menikmati kekayaan yang mereka dapatkan di Brazil justru kembali dihubungi oleh Hobbs untuk memburu Owen Shaw yang sangat berbahaya. Karena ini juga menyangkut atau berkaitan dengan Letty, tentu Dom dan teman-temannya tidak bisa menolak ajakan dari Agent Hobbs tersebut. Yang akhirnya mereka semua kembali terlibat konflik dengan si Owen Shaw. Bahkan mereka juga kehilangan salah satu teman mereka yaitu Giselle yang tentunya membuat Han merasa sangat kehilangan setelah misi ini terselesaikan. Sehingga pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini ialah selalu perkuat hubungan persaudaraan karena jika kita memiliki banyak saudara pasti sedikit musuh di sekitar kita yang alhasil membuat hidup kita aman, damai dan sejahtera. Saya Azmi, mewakili diri sendiri berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan saya juga berharap teman-teman menyukai cara saya bercerita. Jika tidak suka, silahkan berikan saran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam sejahtera buat kita semua.